Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jadi hari ini kita bakal diskusi tentang Undang-Undang Dasar sementara Negara Republik Indonesia tahun 1950. Sebelumnya, untuk Saudara Muhammad Deva, silakan untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk diskusi ini. Ya, makasih Indi. Di sini kita berkumpul di Zoom ini pengen membahas tentang Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Itu tuh berdasarkan penelitian normatif atau pendekatan normatif. Oke, semoga kita bisa lancar jaya membahas tentang Undang-Undang Dasar Sementara ini. Oke, lanjut Indi. Oke, langsung kita mulai saja. Saya akan share screen. Ya, yang mengerjakan untuk mukadimah ada yang ingin menyampaikan sebelumnya? Siapa? Mukadimah, Mukadimah. Ya. Mukadimah, yang menyampaikan mukadimah, yang menyampaikan mukadimah, tolong. Silahkan Saudara Fibi menjelaskan tentang ini. Oh, Nadila. Jadi dari Mukadimah ini sendiri menjelaskan bahwa Indonesia itu telah merdeka dari penjajahan. Berkat perjuangan pergerakan Indonesia yang mengantarkan pada pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tercapailah tingkatan sejarah yang bahagia dan luhur. Maka demikian, Piagam Negara Indonesia berbentuk republik, harusnya berbentuk Republik Kesatuan, tapi itu typo, salah penulisan. Itu saja. Oke, bagi yang selanjutnya, Saudara Muhammad Deva, silahkan. Oke, saya di sini ingin menjelaskan bab 1, bagian 1 tentang bentuk negara dan kedaulatan. Bahwa pada pasal 1 ini menjelaskan tentang bentuk negara Republik Indonesia. Dan ayat keduanya menjelaskan tentang bahwasanya kekuasaan itu berada di tangan rakyat dan diselenggarakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah. Bagian kedua, tentang daerah negara. Pasal 2 menjelaskan tentang daerah kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian ketiga, lambang dan bahasa negara. Pada pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 dan pada pasal 4 itu menjelaskan tentang bendera, lagu kebangsaan, materai, lambang negara dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bagian keempat tentang kewarganegaraan dan penduduk negara. Yaitu pada pasal 5 ayat 1 dan 2 dan pasal 6 yang menjelaskan tentang kewarganegaraan dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Bagian 5, hak-hak dan kebebasan dasar manusia akan dijelaskan oleh Saudara Fibi, silakan bagian 5. Iya, bagian 5, hak-hak kebebasan dasar manusia. Pasal 7-9 mengatur bahwa setiap manusia diakui sebagai pribadi terhadap undang-undang. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan, perlindungan, dan bantuan hukum yang sama oleh undang-undang. Pasal 10-12 mengatur bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur, dan ditahan selain diperintahkan untuk ditahan. Pasal 13-16 mengatur bahwa setiap orang berhak diperlakukan adil di mata hukum dan tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat. Ini belum itu yang pasal 17.
Pasal 17 mengatur bahwa setiap orang merdeka dan rahasia dalam perhubungan surat menyurat tidak boleh diganggu gugat. Pasal 18 sampai 21 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memilih agama, mengeluarkan pendapat dan berkumpul, berapat, mogok, dan demo diakui oleh undang-undang. Pasal 22 sampai 24 mengatur bahwa setiap orang berhak mengajukan pengaduan terhadap penguasa. Pasal 25 sampai 27 mengatur bahwa penguasa tidak akan mengikat keuntungan atau kerugian kepada masyarakat. Dan setiap orang mempunyai hak milik dan tidak boleh dirampas hak miliknya kecuali dicabut oleh undang-undang. Pasal 28 sampai 31 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, digaji dengan adil, dan mendirikan serikat kerja. Pasal 32 sampai 34 mengatur bahwa setiap orang di negara harus patuh kepada undang-undang dan penguasa. Bagian 6 akan dijelaskan oleh siapa? Bagian 6, silahkan Saudara Muhammad Deva. Oke, bagian 6 tentang azas-azas dasar. Pada pasal 35 itu menjelaskan tentang dasar kekuasaan penguasa itu berasal dari kemauan masyarakat. Dan pasal ke-36 sampai dengan pasal 43 itu secara garis besar menjelaskan peran atau tugas yang harus diemban negara dalam mensejahterakan dan memerdekakan rakyat negara Republik Indonesia, bahwa negara atau pemerintah itu bertugas untuk menjamin dan mensejahterakan rakyat di bidang perekonomian yang dimana dijelaskan pada pasal 38 ayat 3. Negara juga harus menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat sesuai dengan pasal 41 ayat 3. Dan negara harus melindungi kebebasan rakyatnya dalam memeluk agamanya serta mengawasi dan segala rakyat persekutuan agama patuh kepada undang-undang, dan juga negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Oke, di bab 1 ini ada yang mau memberi saran atau memberi sanggahan atau pertanyaan? Kalau misal ada yang ingin bertanya atau menyanggah, silahkan nyalakan mikrofonnya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, karena tidak ada jawaban, mari kita lanjut ke bab 2. Silahkan Saudari Amanda Ismi. Jadi di bab 2 ini kan membahas tentang alat-alat perlengkapan negara. Di situ terdapat ketentuan umum yang ada pada pasal 44. Alat-alat perlengkapan negara itu di situ disebutkan bahwa yang pertama itu ada presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, dewan perwakilan rakyat, Mahkamah Agung, dan yang terakhir itu dewan pengawas keuangan. Nah, di bagian 1 mengenai pemerintah pada pasal 45 sampai dengan pasal 55 itu mengatur tentang sistem pemerintahan serta kedudukan presiden dan wakil presiden di dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan itu dijelaskan pada pasal 45 ayat 1 sampai dengan 5, di mana isinya adalah presiden ialah kepala negara, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan kewajibannya, lalu presiden dan wakil presiden itu dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan di situ juga ditulis bahwa kalau kita ingin menjalankan diri menjadi presiden itu, minimal umurnya harus 30 tahun. Selanjutnya pasal 46 ayat 1 sampai 2 itu berisi tentang presiden dan wakil presiden serta pemerintah itu berkedudukan di ibu kota, yaitu di Jakarta. Kecuali jika ada hal darurat, pemerintah itu bisa menentukan tempat yang lain, jadi bisa pindah ke tempat lain. Nah, pasal 47 itu mengenai presiden dan wakil presiden sebelum memangku jabatan atau mengangkat sumpah, harus mengangkat sumpah menyatakan keterangan menurut secara agama di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 50 itu menjelaskan tentang presiden itu membentuk kementerian-kementerian untuk membantu presiden menjalankan tugasnya. Nah, di pasal 51 sampai 53 itu isinya masih tetap tentang presiden yang membentuk kementerian-kementerian. Ini masih di atas. Maaf. Masih di atas lagi. Masih lagi. Nah,
Jadi ini nggak ditulis pasal 51 sampai 53-nya karena isinya tetap sama, yaitu mengenai tentang presiden membentuk kementerian-kementerian dan di mana nanti kementerian itu ikut disumpah juga untuk menjalankan kewajibannya. Di pasal 54 itu mengenai gaji presiden, gaji wakil presiden, gaji menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan, dan jika ada ganti rugi yang lainnya diatur dengan undang-undang. Nah, pasal 55 ayat 1 sampai 3-nya itu berisi presiden, wakil presiden, dan menteri tidak boleh dipangku bersama-sama menjalankan jabatan umum lainnya, tidak boleh mempunyai piutang atas tanggung jawab atas tanggungan Republik Indonesia kecuali surat-surat umum. Jadi di pasal 55 ayat 1 sampai 3 itu ditulisin juga bahwa kayak presiden, wakil presiden, menteri itu nggak boleh melakukan perjanjian di mana mereka menginginkan laba di situ. Jadi kayak gimana ya? Pokoknya dan dia juga nggak boleh menjalankan jabatan lain, kayak misalkan dia menjabat jadi ketua apa atau di luar negeri dia punya jabatan, itu nggak boleh. Iya. Oke, bagian 2 silakan Saudara Nurul. Kalau memang terlalu panjang boleh di-cut ya. Jadi di sini aku aja ya. Aku mau jelasin tentang bagian 2 dari bagian 2 dari bab 2 yaitu tentang Dewan Perwakilan. Jadi pasal 54 itu membahas tentang pengaturan tentang jumlah wakil rakyat di DPR. Nah, tentang wakil rakyat itu maaf ya guys, bentar guys. Jadi tentang perhitungan wakil rakyat itu, perhitungannya itu setiap 300.000 jiwa penduduk warga Indonesia mempunyai 1 orang wakil. Untuk pasal 57 menjelaskan bahwa wakil DPR dipilih oleh masyarakat yang memenuhi syarat dalam undang-undang dalam pemilu. Pasal 53 menjelaskan yang pertama, golongan selain pribumi seperti kayak orang Arab, orang Cina, Tionghoa atau misalkan orang Eropa, mereka mempunyai perwakilan sekurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota. Yang kedua, kalau misalkan jumlah-jumlah yang disebutkan tidak tercapai, maka yang memilih itu adalah pemerintah sendiri. Pada pasal 59 membahas soal anggota DPR yang maksimal menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih lagi setelah mereka menaruh jabatan tersebut. Pasal 60 menjelaskan tentang usia minimum menjadi anggota dewan ialah 25 tahun dan ia sedang tidak menjalankan hak pilih apapun. Pasal 61 yang ayat 1 membahas tentang keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap jabatan seperti yang telah ditentukan di UU. Rangkap jabatan tersebut meliputi seperti presiden, wakil presiden, jaksa agung, ketua, wakil ketua atau anggota Mahkamah Agung, ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan, presiden bank sirkulasi dan jabatan-jabatan lain. Ayat 2, seorang menteri yang merangkap menjadi anggota dewan tidak bisa menggunakan haknya selama ia masih menjadi menteri. Tapi kalau misalkan nanti dia udah selesai jadi menteri, dia bisa menggunakan hak anggota dewannya. Yang ayat 3, anggota angkatan perang yang sedang aktif dinas dan akan dinonaktifkan apabila terpilih menjadi anggota dewan dan aktif lagi jika masa jabatannya telah selesai atau ia cabut. Pasal 62 ayat 1 menjelaskan DPR memilih ketua dan beberapa wakil ketua untuk memimpin dan butuh pengesahan dari presiden. Yang kedua, ayat kedua, selama belum mendapat ketua, rapat akan dipimpin oleh anggota dengan umur tertua.
Pasal 63 menyatakan bahwa para anggota terpilih DPR harus mengangkat sumpah di hadapan presiden sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Isi sumpah mereka ialah seperti saya bersumpah menerangkan, saya bersumpah bla 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 bahwa saya untuk dipilih atau diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa. Pasal 64 membahas tentang hak berbicara dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 65 menjelaskan pada ayat 1 dan 2, yaitu tentang persetujuan sebuah kehendak yang dianggap perlu atau tidak. Maksudnya, apabila pemerintah menyatakan kehendaknya tentang apapun itu, jika ketua atau sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah anggota Dewan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dianggap perlu, maka ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 66 pada ayat 1, 2, dan 3 membahas tentang sifat dari rapat tersebut sesuai dengan keputusan ketua. Sifat dari rapat tersebut itu ada dua. Yang satu rapat untuk umum atau rapat terbuka, dan juga ada rapat tertutup. Nah, penyesuaian rapat itu hanya bisa disesuaikan, hanya bisa ditetapkan oleh ketua dewan itu sendiri. Pasal 67 membahas tentang anggota dewan yang melepas jabatannya. Jika ada anggota dewan yang ingin melepaskan jabatannya, mereka harus memberitahukan hal itu dan memberi surat kepada ketua. Pasal 68 membahas tentang letak resmi rapat anggota DPR dan pengecualiannya, yaitu rapat anggota DPR itu di Jakarta, kecuali ada hal-hal yang mendesak atau hal-hal yang tidak bisa mengadakan rapat di Jakarta. Pasal 69 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang hak-hak anggota dewan pada saat rapat yang akan ditanggapi oleh para menteri. Hak-hak tersebut adalah hak interpelasi dan hak menanya. Yang pada akhirnya nanti akan dijelaskan oleh para menteri yang memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan ataupun tertulis. Pasal 70 membahas tentang hak NQT DPR yang sesuai dengan UU. Hak NQT itu adalah hak menyelidiki. Namun hak menyelidikinya ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 71 membahas tentang para anggota dewan dan menteri tidak akan terkena sanksi pidana apabila mengemukakan sesuatu pada saat rapat terbuka atau rapat umum, tetapi akan menjadi pidana jika apa yang ia katakan adalah hasil atau misalkan pada saat rapat itu bersifat tertutup atau rahasia. Pasal 72 pada ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa para anggota dewan hanya boleh bersuara bebas, tidak atas perintah siapapun, dan itu pun setelah ia berdiskusi dengan para anggota terpilih. Dan ia tidak boleh menyinggung atau meminta sesuatu yang bersifatnya pribadi atau untuk dirinya sendiri. Pasal 73 menyinggung soal gaji yang akan didapat para ketua dan anggota dewan serta biaya perjalanannya yang akan diatur dalam undang-undang. Pasal 74 pada ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban para anggota atau menteri yang menghadiri rapat tertutup. Jadi,
Orang yang menghadiri rapat DPR yang tertutup wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika majelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan itu dihapus. Dan itu berlaku untuk semua seperti anggota, menteri-menteri, pegawai, dan juga ketua. Pasal 75 ayat 1, 2, 3, dan 4 mengatur tentang pengambilan hak-hak suara putusan. Jadi apabila pada saat musyawarat tidak hadir lebih dari 1/2 jumlah anggota sidang, maka hak suara tersebut belum bisa diputuskan. Sekedar dalam Undang-Undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan. Terus apabila pada waktu pengambilan keputusan suara tersebut sama berat dalam hal rapat itu, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikutnya. Apabila suara itu sama besar lagi pada saat rapat berikutnya, maka usul itu dianggap ditolak lagi. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Pasal 76, membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya. Pasal 77 membahas tentang apabila DPR belum terpilih atau tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang. Jadi apabila dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari ketua, wakil ketua, wakil-wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Senat, ketua, wakil-wakil ketua, dan anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung, maka yang akan memilih ialah pemerintah. Ya, sekian dari saya tentang bab 2 bagian 2 yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda. Nggak. Selanjutnya di bagian 3 mengenai Mahkamah Agung dalam pasal ada dalam pasal 78 sampai pasal 79 itu mengatur mengenai Mahkamah Agung serta pengaturan di dalamnya. Pasal 78 itu mengenai susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 79 yang pertama itu ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Mahkamah Agung itu diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Yang kedua, undang-undang dapat menetapkan bahwa ketua dan wakil ketua anggota Mahkamah Agung diberhentikan apabila mencapai usia tertentu. Yang ketiga, mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Ayat 4-nya, mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri. Bagian keempat, mengenai Dewan Pengawasan Keuangan. Dalam pasal 80-81 itu menjelaskan tentang Dewan Pengawasan Keuangan dan pengaturannya dalam undang-undang. Dalam pasal 80 dijelaskan bahwa susunan dan kekuasaan Dewan Pengawasan Keuangan itu diatur oleh undang-undang. Yang pasal 81 sama kayak yang di DPR tadi, ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawasan Keuangan itu diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Yang kedua, undang-undang dapat menetapkan bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota diberhentikan apabila mencapai usia tertentu. Ayat 3-nya, mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara atau dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang. Ayat 4-nya, mereka dapat diberhentikan oleh presiden atas permintaan sendiri. Oke, sebelumnya karena Zoom-nya sebentar lagi, karena kita udah premium, kita lanjut di Zoom satu lagi ya. Gimana, teman-teman? Oke. Oke, berarti nanti lanjut langsung ke bab 3 ya, sampai bab 6.
Hmm. Saya nanti. Oke.